welcome to Ngoreksi, ngobrol-ngobrol bareng koreksi. Aku Ara dan aku Salsa yang bakal bawa kalian di perjalanan cerita tentang koreksi. Pada program Ngoreksi ini, kita menghadirkan obrolan santai untuk berbagi cerita dan pengalaman inspiratif kepada para pemuda untuk terus mengeksplorasi hal-hal baru. Nah, di episode pertama ini kita bakal bawa kalian ke cerita perjalanan koreksi nih. Sekarang kita udah bersama dua narasumber kita. Halo. Halo. Ya, kita kenalan dulu kali ya. Ya. Kenalin, nama aku Gelsano Zevan Energia, selaku founder sekaligus menjadi eksekutif of strategi di Koraksi. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Arum Binang Penegasan, biasa dipanggil Binang. Aku sebagai founder dan eksekutif dari operasional Koraksi. Oke, Masya Allah sekarang kita udah bersama dua orang hebat di balik Koraksi itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu, kita spill tips-tips aja nih, boleh? Boleh. Ci. Kali ini Koraksi lagi ada project apa nih yang terdekat gitu? Project berarti menjelang bulan Februari ya. Februari. Karena ini kita udah di akhir Januari kan. Spill dikit aja. Kalau untuk di bulan ini dulu kayaknya belum selesai, tapi ya kalau bulan ini ya salah satunya ini nggak sih? Iya. Koreksi ya. Koreksi ini program baru dari Koraksi nih. Nah, kalau untuk bulan depan itu kita merencana mau ada kegiatan yang mungkin kayak sebelum-sebelumnya, volunteeran gitu, tapi kita ada yang sedikit berbeda nih dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tentunya banyak Gebrakan banget baru. gebrakan Betul. barunya Oke. untuk bulan depan. Terus stay tune aja ya di Stay tune IG banget sih. Koraksi terus. Apa mau spill dikit nggak kegiatannya apa? Boleh. Yang ini nih, yang ada satu kegiatan. Kali ya. Soalnya ada satu kegiatan yang sebelumnya kita nggak pernah kita lakuin. Oh iya. Dan Jadi ini- biasanya kalian kita kan kalau ngadain open volunteer gitu mungkin volunteernya cukup mengeluarkan duit ya. Tapi kali ini nih beda guys. Jadi kita bakalan open volunteer tapi tidak perlu mengeluarkan komitmen fee. Gratis. Jarang banget di masa sekarang yang volunteeran yang banyak ya. Betul. Jadi kita Gratis. pengen beda nih, ya kan? Oke. Wah, jadi wajib banget sobat aksi buat stay tune terus nggak sih? Betul. Ditunggu-tunggu banget. Kalian cek aja di Instagram Koraksi terus, nanti bakalan nongol di situ. Oke, thank you banget Kak buat spoiler dikit tadi soal project yang lagi dijalanin sama Koraksi. Nah, karena sekarang kita udah bersama kedua founder dari Koraksi ini, di episode kali ini kita akan mengulik cerita perjalanan dari Koraksi sebagai komunitas yang berjalan di bidang sosial dan juga kreatif. Nah, gimana sih kisah di balik perjalanan dari komunitas komunikasi beraksi ini? Kita tanya-tanya aja ya. So, yuk kita bahas di Ngoreksi, ngobrol-ngobrol bareng Koreksi. Nah, langsung aja nih kita ke inti segmen episode kali ini. Kayaknya kita mulai dari awal kali ya, karena setiap perjalanan tuh pasti ada titik mula ataupun awal mulanya nih. Nah, boleh dong dari Kak Gel dan Kak Bina bisa diceritakan ide utama apa sih yang melatar belakangi berdirinya Koraksi, ataupun misalnya kenapa sih nih kakak-kakak founder ini mendirikan komunitas ini gitu. Oke, kalau untuk awalnya ya, buat awalnya bareng kali. Coba awal Boleh. dulu. Jadi Gimana? kalau untuk awalnya itu kan sebenarnya Koraksi ini dibentuk karena keresahan juga nggak sih? Betul. Jadi karena kita kan masih waktu itu kita masih Semester semester 1 dan saat ini kita juga di jurusan komunikasi penyiaran Betul. Islam ya. Nah, jadi setelah dari keresahan banyaknya keresahan yang ada kita di kampus itu, akhirnya kita nyobalah ngide buat kayaknya kita perlu deh bikin ruang yang emang bisa menumbuhkan kreativitas dari anak-anak muda gitu. Nah, waktu itu tanggal berapa sih? Waktu itu jadi kita di sore ya, di sore Iya, siang sore. menjelang sore. Itu pasnya di tanggal 28 Oktober 2024 semester Iya. 1. Itu ternyata kita juga baru nyadar ternyata itu pas banget hari Pancasila Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Jadi di situ kita iseng tuh yang ngumpul di taman, ada namanya Taman FITK di UIN. Situ kita ngobrol lah. Terus tiba-tiba ini orang nyeletuk, bikin yuk komunitas gitu kira-kira. Nah, ternyata Kak Gel ini dia dulu pernah ikut ini ya yang dari sobat ngurusin Kapiling. jalan-jalan. Iya, yang ngurusin Iya, jalan-jalan. Jadi Itulah pokoknya. pernah punya pengalaman buat kegiatan yang have fun tapi juga bisa meningkatkan emosional para pengikutnya. Intinya memberikan manfaat dari segi emosional dan sebagainya. Dan ternyata yang lain juga
kita saling melengkapi pas kita jalan bareng-bareng ya. Kagel Mhm. ini bisa di konsep, yang lain bisa di operasional dan sebagainya. Jadi ternyata bisa kita simpulin juga pas Dijadiin kita memulai satu. dari awal itu, kita tuh sebenarnya belum terlalu kenal nih, belum terlalu kenal mereka tuh bisa apa. Mungkin kenal sebagai teman tuh udah lama ya karena sekelas. Tapi kalau tahu pasangan atau rekan kita itu bisa di mana itu, kita harus mulai dulu. Dan kita jadi taunya tuh pas kita udah jalan. Kalau kita nggak mulai-mulai, kayaknya juga nggak bakal bisa berlanjut juga kan. Betul, jujur kita kayak awal tuh kayak takut-takut tapi kita sebenarnya nekat gitu kan. Karena kan pasti bakal banyak hal-hal yang dihadapin ke depannya apalagi tantangan-tantangan juga, terlebih lagi tanggung jawab juga. Tapi di saat itu kita nekat, ya udah kita coba aja nggak sih? Kalau kita nggak nyoba kan mungkin koreksi nggak bisa jadi kayak gini gitu. Nah, mungkin karena Lagian percobaan-percobaan itu ya kan. Lagian siapa juga orang gabut tiba-tiba bikin komunitas ya. Ini doang. Gabut bikin komunitas ya kayak biasa gabut kan geser yuk. Iya, kita makan nongkrong. Gabut bikin komunitas yuk. Emang agak lain ya founder kita ini ya. Ya tapi dari ide-ide itu pastinya koreksi kan di melewati prosesnya itu ada hal-hal di balik kayak gimana sih akhirnya koreksi bisa jadi sampai sekarang. Nah, boleh dong diceritain kayak prosesnya di balik itu. Kalau tadi kan awalnya kan. Nah, sekarang tuh mau tahu gimana proses dari koreksi itu bisa sampai sekarang. Proses berarti setelah tanggal 28 itu ya? Iya. Tuh, boleh Oke. tuh. Setelah tanggal 28 itu karena kan kita udah bikin komunitas nih. Nah, otomatis kan komunitas kita harus membentuk sebuah kegiatannya dong. Nah, jujur literally kegiatan kita pertama itu yang Jelajah Ragunan, Ragunan. volume 1. Nah, itu kita benernya nekat-nekat aja sih karena kan kita ngelihat ya dari beberapa kegiatan-kegiatan tuh kayak kita pengen nih ngajak anak-anak tapi sambil jalan-jalan karena kita yakin melalui sebuah perjalanan itu bisalah numbuh sebuah cerita ataupun pengalaman-pengalaman. Dulu gimana sih awal mulai kita bikin kegiatan itu? Iya, jadi pas kita habis kumpul 28 itu ya, Heeh. ingat banget itu kan dari taman kita H+3 apa H+1 gitu kita langsung ada di Masjid UIN. Kita bareng-bareng buka laptop, kita brainstorming di sana. Kita list tuh tempat-tempatnya. Kayak Iya. Taman Mini, ada Ragunan, ada Ancol dan sebagainya. Sebenarnya terus tiba-tiba kita coba-coba survei, ternyata yang paling pas karena kita juga masih sedikit ya waktu itu ya. Untuk pengurusnya kita cari yang murah-murah aja nih. Tapi kita bikin yang bagaimana hal-hal yang bersifat murah tersebut bisa memberikan pengalaman yang mahal untuk target acara kita. Dan di situ kita mulai kita dapat tempat targetnya, kita cari pesertanya siapa. Berarti kita bisa nyari teman-teman yang mungkin belum pernah ke Ragunan. Kita dapat di salah satu panti asuhan ya di daerah Ciputat. Nah, setelah kita dapat target acaranya, kita cari yang namanya volunteer juga ya. Nah, kita juga sebetulnya awalnya tuh nggak expect bakal rame ya. Betul. Terus pas kita nyoba buka form berapa Sampai itu 100 kayaknya. lebih. Padahal 100. kita cuma niat awalnya tuh ngambil 20. Iya. Cuma ngambil 20. Akhirnya karena yang daftar itu rame banget, kita jadi ngambil berapa? 48 ya? 48 Hampir 50. hampir 50. Hampir 50 orang. Karena kita juga sayang kan banyak-banyak. Iya, karena kita juga bingung gak sih baru pertama ya Banyak kan? banget yang mau memberikan pengalaman baru buat Betul. adik-adiknya. Berarti kan tadi dari foundernya sendiri berempat tuh ya. Iya. Betul. Abis itu berarti volunteernya ada sekitar tadi berapa 50 48. 48. Itu Kalau baru volunteer dong. Betul, Iya. volunteer doang. kalau pesertanya sama adik-adik panti jadi berapa? Kayak dulu kita mesen makan 110 deh. 110 total untuk acara pertama. Acara Acara pertama. Gokil sih tapi Ini keren banget sih, jujur kayak gebrakan baru, langsung mind bawa blowing, terus kayak ternyata hasilnya tuh lebih Gila sih gila emang. lagi Betul. ya. Tapi itu pasti juga karena kita kan berempat doang nih. Nah, alhamdulillahnya kita itu didukung sama teman-teman kampus kita ataupun teman-teman sekitar kita yang emang mendukung kegiatan kita itu. Jadinya kita tentunya nggak berempat doang dong. Tentu volunteer-volunteer itu kita ajak buat bareng-bareng mantengin kegiatan-kegiatan kita ini. Tuh. Jadi volunteer nggak hanya ikut di hari H, kita juga ajak mereka untuk brainstorming konsep, bahkan ide-ide games yang di acara pertama itu juga Dari berasal dari volunteer. teman-teman volunteer juga. Kalau itu kan kegiatannya. Nah, setelah kita kegiatan itu, kita nyoba buat kayaknya banyak deh teman-teman yang mau gabung ke Koraksi. Nah, pada akhirnya kita
open recruitment ya. Iya, bener. Open recruit kepengurusan buat ngurusin tentang koraksi ini, dan alhamdulillahnya ketemulah kalian. Masuk apa sih, Sal? Ini satu. Iya. Iya. Jadi waktu itu tuh kalau ini jadi saya yang cerita apa ya, biar spill juga. Kalau menurut aku sendiri waktu itu kayak pengen banget join koreksi karena ngeliatnya tuh dari acara pertamanya aja tuh udah keren banget. Yang tadi kayak Belajar iya, tadi Kak Gil sama Kak Binong cerita juga itu tuh padahal waktu itu kita nggak ikut ya. Iya. Cuman dengar dari cerita teman-teman yang pas volunteeran ikut waktu itu tuh kayak Menarik banget. menarik banget. Jadi pas mereka open recruitment kita langsung kayak gas gitu. Oke, dari Kak Bina atau Kak ada lagi nggak nih untuk masa prosesnya itu? Jadi kalau proses awalnya seperti itu, dan untuk selanjutnya alhamdulillahnya kita ditemani oleh teman-teman yang pengurus-pengurus yang Masya Allah baik-baik banget, bagus-bagus banget semuanya, jadinya koreksi bisa sebesar ini gitu. Insyaallah. Tentunya karena campur tangan dari teman-teman pengurus B1 juga. Oke, mungkin dari tadi kan kita udah spill dari awal mula, kemudian prosesnya juga ya. Nah, pasti di tengah prosesnya itu ada sedikit tantangan ataupun sedikit kendala nih. Kira-kira boleh diceritain nggak gitu? Tantangan apa sih yang pernah dihadapin koreksi ketika melaksanakan program atau membangun komunitas ini secara internal maupun eksternal gitu, dan bagaimana koreksi menghadapinya gitu? Kalau untuk tantangan itu sebenarnya lebih banyaknya sebenarnya banyak semua ya, karena kan nggak mungkin nggak ada tantangannya. Kalau tantangan sendiri tuh karena kita kan banyak orang ya, kayak waktu itu tuh ada 27 kepala dan sekarang ada 60 kepala, dan itu untuk menyatukan kepala-kepala itu agak sedikit sulit sih, karena kan perbedaan pendapat, terus juga kayak perselisihan itu juga mempengaruhi. Tapi alhamdulillahnya sekali lagi kita punya tim yang emang bener-bener solid banget, jadi masalah-masalah itu tuh bisa teratasi. Berarti kalau itu dari internal. Masuknya internal ya. Kalau untuk eksternal, Kalau untuk tantangan eksternal juga beberapa sempat kejadian ya. Tapi paling sering itu tentang koordinasi sih. Jadi kan karena kita memang mengajak pihak luar ya, yang dimana memang mau udah disepakatin dengan MOU atau surat apapun itu, karena mereka target acara penerima manfaat itu juga ya dibalikin ke mereka lagi. Tiba-tiba misalnya menjelang hari H kita mau ngajak beberapa anak udah sepakat, terus menjelang hari H tiba-tiba anaknya kurang dan sebagainya. Terus ada koordinasi, misalnya kita koordinasi peminjaman apa, terus tiba-tiba nggak bisa. Cuma ya memang itu tantangan-tantangan yang emang di luar kendali kita kan sebagai pengurus. Kita udah usaha buat disepakatin di surat, cuman kalaupun hari H seperti itu, ya itu evaluasi buat kita, buat kegiatan selanjutnya itu bisa kita siapin secara sendiri. Jadi kalau bisa kita punya backup di internal. Tuh. Sebenarnya masalah sama eksternal juga yang koordinasinya itu ya sering banget ya. Oke, tapi dari tantangan-tantangan yang tadi udah diceritain itu kan jatuhnya sebuah masalah juga ya. Iya. Dan kalian akhirnya bisa menghadapi hal-hal tersebut mungkin. Nah, terus habis itu dari akhirnya kalian bisa menanggapi tantangan itu, biasanya kan ada sebuah pencapaian dan perubahan dari sebuah tantangan itu kan. Nah, dari berbagai program koreksi ini ya, Sobat Aksi, salah satunya itu kayak Kodak, koreksi berdampak, dan program-program lainnya. Nah, aku mau nanya, dampak apa sih kira-kira yang mungkin dari Kak Gil dan Kak Binang itu rasain sendiri dari program-program koreksi yang udah berjalan kayak gitu? Kalau untuk dampaknya ya sebenarnya kita pertama kan karena kita bawa anak-anak panti, otomatis dampak kita kepada anak-anak itu memberikan pengalaman. Jadi emang kita tuh fokusnya di memberikan pengalaman yang berbeda gitu. Jadi anak-anak kita ajak keluar buat melihat nih dunia luar tuh gimana, terus juga melihat banyak-banyak edukasi-edukasi sambil belajar. Terus juga dampak yang kedua tentunya buat teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman umum yang emang pengen ngerasain kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi dengan mungkin kalau bisa dibilang kita meminimalisir keuangan juga ya. Jadi kita nggak yang konsumsi dengan mahal-mahal. Yang terlebih lagi dampak buat kepengurusan koreksinya sendiri sih. Karena pada akhirnya anak-anak koreksi jadi bisa tuh manajemen acara itu gimana. Terus juga ya intinya kita banyak belajar dari sebuah acara itu. Itu sih. Untuk dampak juga tadi menyambung dari Kak Gil juga, karena nilai utama koreksi itu kan ada 3 ya, kreatif, kolaboratif, dan berdampak. Tadi sudah jelaskan yang berdampak untuk kreatif dan kolaboratifnya,
itu mungkin kebanyakan untuk dampak teman-teman mahasiswa, terlebih lagi pengurus kreatif kita dituntut untuk bisa brainstorming konsep dan sebagainya. Kita jadi bisa lebih explore bagaimana konsep kegiatan yang lebih improve dari sebelumnya untuk kolaboratif. Teman-teman pengurus, teman-teman mahasiswa bisa networking luas. Kita harus punya tuntutan buat misalnya dapat sponsor dan sebagainya, dapat mitra kerjasama. Itu dampak-dampak yang bisa dirasakan oleh teman-teman mahasiswa, terlebih lagi pengurus koraksi. Betul. Oke, dari tadi kan di Spin nih baru satu program ya. Program itu cuma Koraksi Berdampak. Nah, kalau boleh tahu lebih banyak nih, jadi di Koraksi itu ada program apa aja sih gitu, ataupun contoh-contoh kegiatannya lah. Selain tadi kan kalau tadi dijelasin juga Jelajah Ragunan sama dengan Koraksi Berdampak ya. Iya. Ada nggak sih program-program lainnya yang ada di Koraksi ini gitu? Banyak banget. ya kayaknya. Banyak banget ya. Mau Ini di-spill juga semua salah apa satu ini nih? program baru nih. Kayaknya- Boleh dong di-spill aja. Boleh. Ini hampir tiap bulan kita ada program baru. Tiap sih ya. minggu. Tiap minggu gitu. Kalau sebenarnya Kodak ya Koraksi Berdampak itu juga banyak macam-macamnya nih. Kalau yang tadi awal kan kita Jelajah Ragunan. Nah, kedua itu kita ada namanya EduTrip. Nah, EduTrip itu biasanya kita jalan-jalan keliling kota itu naik bis. Nah, jadi kita volunteeran tapi naik bis ke beberapa tempat. Habis itu ada lagi yang namanya yang ketiga itu apa sih? Art for All ya. Iya, Art for Art for All. All. Terus juga keempat itu, nah karena ini kan mendekati bulan Ramadan, jadi kita ada tuh Bukber on the road. kegiatan Koraksi Berdampak yang bukber on the road. Bukber on the road. Jadi kita buka bersama, tapi di jalan. Betul. Tapi bukan di jalan sih, lebih ke tempat wisata gitu Iya. ya. Nah, habis itu kita juga ada kegiatan namanya nonton bareng di bioskop. Apa lagi? Kita untuk program menyesuaikan tren juga ya. Jadi Iya, betul. apapun nanti yang ada di Lagi viral, lagi hype, kita pasti menyesuaikan dengan apa sih yang lagi disukain anak muda Gen Z Betul. sekarang. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya tertarik nih untuk ikut program-programnya, kalaupun ada yang viral nih, udah langsung aja DM Koraksi, siapa tahu langsung dibikin program lagi. Betul, dan kita juga setiap mau kegiatan itu pastinya dari set ya. Kayak nobar jumbo, kita lagi saat itu kan jumbo lagi tinggi-tingginya ya. Iya. Nah, ngelihat Tinggi. banyak antusias di penonton jumbo itu, akhirnya kita cobalah ngadain kegiatan nobar jumbo itu. Jadi semua kegiatan Koraksi itu kita pastinya dari riset dulu. Terus juga oh ya, kita juga punya namanya Koraksi Keliling. Koraksi Keliling itu kita jalan-jalan ngedatengin tempat-tempat yang emang lagi hype. Itu kita bikin konten. Terus juga ada calling. Nah, saking banyak ya. Saking banyak ya, jujur. Saking banyaknya makanya anggota Koraksi itu kayak kerja lembur bagai kerja gitu. Nanti ada satu program baru juga namanya Cosmo. Oh iya. Cosmo Koraksi Movement. Iya, Koraksi Movement. Jadi itu satu campaign yang dilakukan Koraksi dari bagian marketing. Jadi di situ Koraksi bakal keliling lah ke berbagai daerah buat menawarkan program-program Koraksi. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang ketemu stand atau booth Koraksi, masuk aja. Iya, terus juga kemarin kita habis mengajar juga. Mengajar, iya, Koraksi mengajar. Banyak banget lah ininya kegiatan Koraksi ya. Dia di semua lingkup bidang ada. Iya, semua bidang. Dan kita emang fokusnya di bidang kreatif, apalagi di bidang sosialnya juga gitu. Oke, tadi kan Kak Bintang sempat mention dari marketing ya. Nah, kalau boleh tahu Koraksi ada divisi apa aja? Jadi di balik iya. komunikasi beraksi ini kayaknya Ada beberapa divisi yang beberapa mendukung divisi program-program yang Koraksi program ini. Koraksi. Betul, boleh disebutkan satu-satu. Oke, di balik kesuksesannya Koraksi, anjay. Oke, Allah sukses gitu, amin. Itu tentunya kita ada latar belakang juga ya, latar belakangnya tim di balik layar Koraksi tentunya. Kita pertama itu ada sekretaris ya. Iya, dimulai dari BPH dulu. BPH-nya dulu itu ada sekretaris, terus juga ada finance, ya kan. Itu yang pastinya kalau sekretaris itu ngurusin tentang Administrasi, administrasi. Kalau duit ngurusin duit. Nah, tapi yang ngurusin duit gitu. Nah, terus ada Susah lagi nggak ngurusin duit, susah nggak? jujur susah banget. Saking banyak ya. Saking banyak ya, alhamdulillah, amin. Amin. Unlimited yang penting ya. Wes. Amin, 3 digit. Oh iya, 3 digit sih, bismillah. Terus ada apa namanya? HRD. Kita ada HRD, Human Resource Development. Jadi di Koraksi ini, nah, ini jujur keunikan dari Koraksi, jarang banget ada komunitas yang emang HRD ini tugasnya dia tuh HRD Koraksi itu benar-benar dituntut untuk ngebondingin semua kepala itu. Jadi kita ada 60 orang nih, dan HRD itu
terus berusaha untuk menggabungkan isi kepalanya. Jadi kayak ngabungin tuh biar temenan semua. Jadi Koraksi sendiri yang nggak kayak yang udah isi ini. Tapi kita si tim HRD ini berusaha untuk menggabungkan kepengurusan Koraksi itu semua orangnya. Jadi Tuh. meminimalisir perselisihan lah ya. HRD dia gokil sih. Keren banget sih. Keren banget. Setelah HRD Ada namanya Soskom. Oh iya, Soskom. Ini salah Soskom. satu divisi yang kegiatannya banyak banget. betul, karena kan dia Soskom itu artinya Communication Social and Development. Communication Development. Jadi divisi sosial dan pengembangan komunikasi. Nah, Tuh. karena kita ini kan namanya komunikasi beraksi, tentunya kita akan mengangkat isu-isu tentang komunikasi. Jadi, yang mengadakan event sosial ataupun event pengembangan komunikasi itu dari bagian Soskom. Jadi program-program yang salah satu yang terbesar itu Kodak. Kodak itu juga salah satunya Soskom juga punya hak di sana buat konsep dan sebagainya. Betul. Karena emang anak-anak Soskom ini anak-anak yang benar kreatif, gokil. Semua anak koreksi kreatif. Betul. Nah, lanjut kita ada di departemen marketing. Nah, kalau marketing itu kita lebih ke apa ya? Yang kalau kalian tahu media partner, terus juga Koraksi juga punya namanya itu partnership, terus juga punya community partner, terus juga punya BUMK, punya apa lagi? Banyak banget. Nah, itu dikelola sama tim marketing. Tim yang emang keren banget, dia ngelobi ke beberapa komunitas, dan alhamdulillah kita sekarang udah bekerja sama dengan beberapa komunitas. Ada berapa? 7. Ada 7 nambah 2. 9. 19 9. Pokoknya banyak komunitas partner. Nah, buat teman-teman yang mau berkolaborasi dengan kita, bisa langsung chat Minsi aja. Yes, itu dia. Langsung nih ya, diarahin. Satu lagi, Satu lagi in departemen yang emang balik apa ya? kalian kalau tahu Instagram Koraksi, Twitter Koraksi. Nah, ini tim di balik layarnya. Ini Tuh. ada sosial media Kreatif. Di bawah sosial media kreatif ini ada paling banyak juga subnya, ada 5. divisinya. Ada apa namanya? Dokumentasi dan arsip. Jadi yang ngurusin foto-foto, terus juga arsip-arsip foto. Terus juga ada visual production, desain, flyer, feeds yang ada di Instagram itu mereka semua yang akses. Jadi, asalnya dari mereka. Keunikan dari visual Instagram itu dikelola sama visual production. Terus ada lagi yang ngeposting, yang bikin konten, itu ada social media specialist. Keren banget namanya ya. SMS. Nah, lanjut itu ada yang bikin konten, Yang bikin konten itu ada content creator. Terus satu lagi itu yang ngedit video. Jadi kan kalau content creator yang bikin video. Kalau video editor berarti yang ngedit. Acara ini berarti yang ngedit. Oh iya, ini ntar yang ngeditnya anak VA nih. Izin. Oh ya, ini program anak SMC ya ini. Iya, makasih. Kalau Kak Salsa sama Kara divisi apa? Jujur kita berdua dari divisi yang sama nih, kita dari sosial media kreatif. Dan betul. Dan kalau kalian tahu SMC itu kan banyak banget orangnya ya. Dan kita tuh ini dia manajernya ya. Yes. Ada headnya juga. Ini yang ngurusin apa namanya? Poster Instagram tuh ini headnya. Jadi Koraksi itu diisi dengan orang-orang yang emang kreatif, kolaboratif, dan sangat berdampak banget. Yes. Gimana rasanya di SMC? Rasanya di SMC ya gak ada libur lah. Jujur Penuh banget slot postingan ya. Apalagi pokoknya mantap. Oke, tadi kan udah sempat di-mention soal Koraksi itu punya 3 nilai utama ya. Kreatif, kolaboratif, dan juga pastinya berdampak. Nah, untuk itu kan nilai ketiga tersebut itu udah kalian jalanin dari awal sekarang gitu kan. Nah, apakah di masa depan yang akan datang ketiga nilai tersebut masih jadi pilar kalian, atau mungkin nanti ada nilai-nilai tambahan yang jadi fokus utama kalian juga gitu? Kayaknya kalau untuk saat ini kita bakal mempertahankan 3 nilai itu dulu, karena kan tentunya dari 3 nilai itu memiliki makna dan ataupun banyak arti-arti dan lainnya ya. Ini kayak kreatif nih, kita tentunya harus lebih ngembangin lagi tingkat kreativitas dari Koraksi di banyak beberapa kegiatan. Terus juga kayak kolaboratif. Nah, ini agak sedikit sulit ya mungkin kalau kolaboratif, karena kan ini menyangkut banyak hal. Tentunya kita bakal ngembangin lagi, terus juga berdampaknya juga. Jadi untuk saat ini kita bakal mempertahankan nilai ini dulu sampai benar-benar nilai ini tuh memberikan apa ya? Memberikan
Dampak yang lebih luas dampak ya. yang luas, terus juga bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang lebih kreatif, kolaborasi, dan berdampak lagi gitu. Betul, setuju banget. Yang pasti juga kita juga tidak akan nutup diri juga kalaupun nantinya ada sesuatu hal yang viral dan itu pasti juga bisa membuat berdampak bagi masyarakat, nilai itu pasti akan kita ambil juga. Oke, mungkin nih kayak pertanyaan terakhir ya, kayaknya untuk Iya. para sumber kita gitu. Mungkin bisa dikasih kan tadi udah ada prosesnya, awal mulanya gitu kali ya. Dan terakhir nih, kira-kira harapan apa dari bapak-bapak founder kali ya, dari kakak-kakak founder untuk Koraksi ke depannya gitu. Kira-kira harapan apa sih yang kalian inginkan dari Koraksi gitu? Kalau untuk harapan aku ke depannya, tentunya aku sebenarnya saat ini timnya udah solid dan aku mau mempertahankan tim-tim yang solid ini. Semoga bisa kita kreativitasnya bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih kolaboratif lagi, bisa lebih berdampak lagi untuk banyak hal. Dan tentunya itu kalau yang untuk internalnya ya. Dan kalau untuk eksternalnya, semoga Koraksi ini bisa nih dilirik sama pihak-pihak yang emang bisa lah ngebantu kita banyak gitu. Contohnya kayak kita bisa ke korporat, terus kita juga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak lagi gitu. Walaupun saat ini udah banyak, tapi kita lebih banyakin lagi, tapi dengan sesuai kemampuan kita sih. Dan satu lagi sebenarnya ini yang urgent banget ya. Ya kita butuh karena kan kalau kalian tahu Koraksi sering banget ngeposting tentang lagu Kita Usahakan Rumah itu. Nah itu tuh sebenarnya bukan hanya kita mengopost sebuah lagu, tapi kita emang beneran pengen menjadikan Koraksi ini rumah untuk orang-orang di dalamnya. Dan tapi kita juga pengen punya rumah beneran nih kayak kantor, ya nggak sih? Manifestasi ya, Betul. Investing. Kayak perlu nggak sih? Iya, kita perlu tikum yang pasti, tikum yang tetap gitu. Betul. Karena tikum kita ganti-ganti ya. Kira-kira orangnya banyak ya? Iya, kayak remote juga ya. Oke, boleh dari Kak Minang ya nih, kira-kira apa harapan ke depannya? Kalau dari aku, kalau untuk eksternal pastinya pengen banget Koraksi menyebar ke berbagai wilayah lagi, nggak cuma di region Jabodetabek aja, yang penting lebih luas agar dampaknya itu bisa lebih luas juga. Dan kalau untuk internalnya, tadi pengurus Koraksi udah sangat solid. Selain itu, pengen banget, kan pastinya pengurus Koraksi ada 60 kepala ya. 60 kepala ini, aku sendiri pengen banget mereka juga merasakan manfaat masuk di Koraksi, bisa buat CV, portofolio, dan sebagainya buat nanti jadi bahan buat menunjang pekerjaan atau profesi kedepannya. Betul. Kayak jujur keren banget sih ya, inspiratif banget sih si Koraksi. Setuju banget. Dari gila, yang awalnya Asbun, ayo bikin komunitas. Nah, muanya yang ada di Koraksi ternyata itu Asbun ya awalnya. Ya kayak program-programnya itu mungkin awalnya juga Asbun tiba-tiba gitu. Tapi nggak asal asbun karena kita didampingi dengan yang namanya aksi pastinya. Iya. Jadi nggak cuma Aksi. komunikasi doang nggak sih? Kita Betul. perlu namanya aksi. Aksi. Makanya namanya Koraksi. Oke, mungkin dari episode kali ini semoga Sobat Aksi bisa mendapatkan pelajaran, inspirasi, dan inspiratif lainnya karena dari proses yang kecil, Koraksi bisa terus berproses dan juga bisa terus beraksi dan berdampak ke depannya gitu. Setuju banget. Thank you ya buat Kak Bina dan juga Kak Gilsan udah menyempatkan waktunya untuk jadi narasumber kita di episode pertama ngoreksi ini. Nah, kira-kira kita langsung aja kali ya closing statementnya dong Kak. Sedikit aja nggak apa-apa, kata-kata hari ini atau gimana deh, terserah boleh. apa ya closing statementnya Binang dulu kayak boleh deh. Mumpung lagi Dulu. kucing. Garu, pegang kucing. Ngaruh ini kayaknya closing statement dari coachingnya barusan dia ngebisikin aku. Jadi closing statementnya kalau dari aku sekarang lagi marak isu ini ya, volunteeran yang dijadikan bisnis. Aku mau nginfoin ke teman-teman semuanya, masih ada loh anak muda yang memang betul-betul membuat kegiatan volunteeran yang berniat untuk berdampak, tidak menjadikan hal-hal seperti komitmen fee, pembayaran, atau segala apapun yang diminta saat pendaftaran volunteer itu sebagai bisnis. Kita betul-betul menyalurkannya untuk kepentingan target acara kita. Mulai dari logistik, pengalaman, experience, dan sebagainya, itu bisa kita pastikan kita tidak membawa itu ke bisnis, kita salurkan semuanya kepada teman-teman target acara kita. Jadi nggak semua yang diberitakan di berita itu
selalu biasanya kan volunteer, itu buat ladang bisnis penyelenggaranya, itu uangnya dipakai siapa. Koreksi sama sekali tidak seperti itu. Karena terlebih lagi kita juga udah punya portofolio, teman-teman semua bisa lihat gimana keseruan volunteer kita dan bagaimana cara pendaftar itu. Pertama itu gampang banget, dan yang kedua, kalaupun itu ada yang butuh biaya, itu pasti murah, teman-teman bisa bandingin sama yang lain. Gokil banget, gokil Dari banget. Kak Gasaran nih kali closing statement-nya ada nggak nih? Ada deh kayaknya. Coba Oke. dong. Jadi kalau dari aku ya, kita sebagai anak muda itu memerlukan ruang yang emang bisa mengeluarkan kreativitas kita. Jadi tolong jangan jadiin semangat anak muda itu jadiin apa ya, kayak jangan salah gunain semangatnya anak muda. Karena anak muda tuh lagi semangat-semangatnya, jadi kita harus memberikan ruang yang baik, ruang yang bagus untuk menaruh-naruh semangat-semangat ataupun kreativitas-kreativitas dari anak-anak muda itu. Itu aja sih. Setuju banget. Oke, terima kasih banyak nih buat para founder keren ini udah mau sharing-sharing di hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Aksi yang udah menyaksikan episode kali ini dari awal sampai akhir. Nah, semoga dengan adanya podcast ini kita bisa memberikan dampak juga inspirasi lebih besar untuk Sobat Aksi. Dan jangan lupa juga nih like, share, dan subscribe YouTube Koreksi. Betul, buat Sobat Aksi juga jangan lupa follow semua sosial media kita. Kita ada di Instagram dan sekarang kita juga ada di YouTube ya. Kita juga ada di TikTok. Search aja Koreksi pasti nanti keluar. Karena kita ya udah lumayan terkenal lah ya. Amin. Nah gitu, flexing dikit gak apa-apa. Terus buat Sobat Aksi yang mau berkolaborasi juga melalui media partner, kolaborasi, atau partnership bisnis, kita tuh bisa banget langsung call aja atau DM di Instagram kita, atau chat ke nomor yang ada di Instagram kita. Oke, nantikan episode selanjutnya dengan cerita-cerita seru dan bermakna lainnya. Aku Ara. Dan aku Salsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Koreksi Pemuda beraksi, suarakan komunikasi.